Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda, kembali lagi sama Potski, podcastnya anak vokasi. Saya selaku host Vinia Ramadhani dari Prodi Akuntansi dan teman saya selaku host Muhammad Fahri, Prodi Bisnis Digital. Dan saya nggak berdua aja guys, saya juga ada teman-teman Kak Tias dan Kak Ali yang kece-kece. Halo guys. Halo. Boleh perkenalan dulu Kak? Boleh. Oke. Aku Tias Sulandari dari Prodi Komunikasi Digital atau Komdik. Kalau kali? Aku Muhammad Nur Auliansyah dari Prodi Komunikasi Digital atau Komdik. Oke. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang temanya itu pendidikan harus dimulai dari kebutuhan serta kebermaknaan ilmu. Oke. Kayaknya sebelum kita masuk ke temanya, kita tanya-tanya dulu nih. Boleh. Biar chill aja obrolan kita. Iya, siap. Langsung aja mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama kali ya. Iya. Nah, pertanyaan pertamanya tuh satu kata waktu pertama kali dengar kata kuliah tuh apa sih? Apa ya? Kuliah ya. Satu kata ya. Mau dia coba dulu nih. Kali atau aku? Mungkin kali dulu aja. Kali. Aku. boleh. Oke. Satu kata waktu aku dengar kata kuliah itu ekspektasi. Karena kan ya, aku kan dari SMK nih, sekarang masuk kuliah. Jadi pastinya ada beberapa perbedaan, mulai dari pelajaran, guru-guru, atau bahkan ya lingkungan gitu ya. Dan waktu di SMK kan ada beberapa basic di bagian desain. Nah, sekarang juga aku masuknya ke komunikasi digital. Jadi pasti ekspektasiku skill desainku pasti harusnya meningkat dong karena ya kuliah begitu kan. Kalau menurut Katia sendiri gimana nih? Kalau aku nih, Iya. mau tahu banget. Mau tahu banget Tahu dong banget. Kak. Jadi kalau menurut aku itu pertama kali dengar kata kuliah tuh kesempatan. Kesempatan apa itu Kak? Kesempatan buat ngembangin skill-skill yang sebelumnya dari sekolah tuh yang nggak bisa dikembangin gitu. Jadi buat mempermatang skill lah gitu lah gitu. Ya. Menarik banget sih ekspektasi dan kesempatan kakak-kakak ini. Oke Kak, tapi menurut Kak Tia sama Kak Ali nih, kalau disuruh pilih mending tugas yang gampang tapi sedikit atau tugas yang sulit tapi numpuk? Apa nih? Pertanyaan sulit nih. Coba dikasih tahu. Bingung ya ini tuh. Oke, mau dari siapa dulu nih Kak? Boleh Kak Tias? Aku. Kalau aku sih tim yang banyak tapi gampang. Kenapa? Karena kalau misalkan banyak terus gampang juga kita bisa ngerjain cepat, bisa ngerjain kerjaan yang lain juga gitu. Iya benar. Kalau Kak Ali? Aku yang mending susah tapi sedikit karena ya biar aku mikir kalau tugasnya tinggal sedikit lagi nih pasti gampang. Ini berapa sih nih? Misal 1, 2, 3 gampang, 3 ini 5, 10 menit, 15 menit bisa lah ya. Habis itu kalau udah selesai ya main HP gitu kan. Ya, walaupun waktu aku lihat pertanyaannya susah sekali. Tahu dia sih Kak sesusah apa? Sesusah menggapai impian dari orang tua ke anak pertamanya. Aduh, Saya butuh bantuan, help me. Itu jadi. Itu sih Kak dari saya. Di sini kelihatan banget ya kalau tiap manusia itu punya gaya belajar dan Beda-beda. kebutuhan yang berbeda-beda ya. Bener banget, Tapi Iya benar banget. Nah, menurut Kak Tia sama Kak Ali nih, menurut kalian tentang pendapat dari tema kita ini, pendidikan kenapa harus dari kebutuhan? Itu gimana tuh? Pendidikan harus sesuai kebutuhan. Dari saya dulu nih. Iya, Oke. boleh. Kalau menurut saya sih harus ya pendidikan itu harus tahu dulu nih apa kebutuhan kita biar sesuai nama pendidikan kita. Biar ya karena begini, menurut data BPS di tahun 2023 ada banyak lulusan mahasiswa yang mau kuliah ternyata bidang yang diambil waktu kerja itu sangat berbeda dari jurusan yang diambil saat kuliah. Karena apa? Karena mereka salah memilih dari awal. Mereka tidak tahu apa kebutuhan mereka, hasil dia beda. Jadi dan juga pastinya tidak sesuai dengan keahlian mereka pastinya gitu. Kalau tadi sendiri gimana nih? Kalau aku sih setuju ya ikut kata dia karena harus sesuai kebutuhan juga. Kan nggak mungkin kita ngambilnya komdik tapi kita
belajarnya tuh ke hal yang lain gitu kan. Pasti nggak nyambung buat nantinya. Sangat berbeda ya Kak gitu kan. Iya gitu. Nah, setuju banget sih. Nah, kalau dikaitin sama kehidupan maba, kebutuhan pendidikan tuh apa aja sih? Kebutuhan pendidikan. Iya. Apa tuh Kak? Pertanyaan. Boleh mungkin kali dulu. Aku. Iya, of course. Guys. Oke. Ini maksudnya ke arah soft skill atau hard skill gitu ya kan Kak? Iya. Kalau menurutku sih ya soft skill sih, karena itu juga pastinya berhubungan dengan komunikasi, critical thinking, dan pastinya leadership. Karena ya maba-maba pastinya sangat kesulitan gitu di bagian komunikasi karena mereka baru bertemu orang baru, dan critical thinking mereka masih belum terbangun, dan leadership mereka juga pastinya akan kurang gitu ya kan. Gitu. Katia sendiri gimana nih? Kalau aku sih lebih ke hard skill ya, kayak mempelajari misalkan kayak yang susah tuh Excel. Ya. Nah, itu tuh kan kalian suka kayak sepele kan kayak susah Hmm. banget sih itu. Iya. Nanti aja lah ya itu. Benar-benar. Bahkan itu harus dikembangin juga biar kepake nanti ke depannya. Kalau dari Katia sendiri udah skill apa aja nih? Skill aku ya karena aku kan suka ngedit juga ya. Iya. Ya tuh kan suka ngedit video, poster, pokoknya desain visual yang lain gitu. Lebih ke arah kreativitas. Semua kreativitas itu aku kembangin kayak ke digital visual atau ke edit video yang lain, kayak konten kreator lah, kayak gitulah. Maunya tuh kayak gitu. Iya, aduh, gitu. Kalau kali sendiri skillnya apa aja tuh? Aku sih ya tidak beda jauh sih kalau dari dengan Katias, yaitu sama-sama desain, sama-sama ya suka gambar gitu kan apa. Tapi ada beberapa perbedaannya itu dari di bidang animasi. Cukup suka aku sih sebenarnya di bidang animasi gitu. Biar bisa membuat IP sendiri gitu dan membanggakan nama Indonesia sih. Sweet. Hebat, gitu kan. Boleh. Nah, kalau Katias, kamu kan pernah ikut freelance ya? Nah, pelajaran apa yang bikin kamu tuh merasa kuliah itu penting banget? Apa ya? Mungkin di bidang bisnis ya. Kayak bisnis gitu. Bisnis yang emang aku tuh sebelumnya ikut freelance emang yang trial error terus gitu kan. Nah, terus aku tuh belajar dari website yang pernah aku pelajari dari Kompasiana atau Indian Times. Itu banyak banget sumber-sumber pebisnis yang emang udah terkenal, yang dari pembelajaran dasarnya itu bisa aku pelajari dari situ. Nanti kepake buat ke klien kedepannya gitu. Oh, kalau kali sendiri juga pernah ya gap year? Oh iya, gap year ya. Saya pernah itu gap year setahun dari organisasi dan volunteer. Dan ternyata setelah saya gap year, saya baru menyadari gitu bahwa kuliah itu memang sangat penting. Apalagi untuk memantapkan skill, juga ya mempertajam gitu critical thinking, leadership, atau ya keahlian kita sendiri. Oke. Nah, pernah gak sih kalian tuh belajar sesuatu yang awalnya tuh kalian anggap nggak penting, tapi tiba-tiba jadi penting? Kepake banget gitu. Waduh. Pernah sih itu pasti pernah sih. Ya, Boleh pasti kasih pernah. tahu dong, apa tuh? Apa tuh? Boleh kasih tahu? Kalau aku balik lagi ke yang tadi, yang Excel itu, yang dulu tuh menurutku apa ya? Excel enteng ya? tabel, iya table gitu doang, cuman kotak-kotak. Tapi sekarang kayak, aduh aku menyesal banget nggak pelajarin dari dulu gitu kan masalahnya. Oh, iya. Itu sih kalau aku. Kalau kali gimana? Oh, aku paling kayak akuntansi gitu lah ya. Awalnya tuh aku mikir, akuntansi apaan sih, ini cuma ngitung-ngitung uang, paling nambah uang pemasukan, habis itu dikurangi sama uang tuh kayak belanja ini itu, Iya. dikali bagi dan seterusnya. Ternyata setelah beranjak dewasa, Aduh, baru- agak sulit ya, beda dengan baru- ekspektasi iya, gitu. aduh. Beda. Aku baru sadar nih, akuntansi ternyata penting, bukan cuma tambah-tambahan ataupun kurang-kurangan. Tapi itu juga Bisa menghemat. Nah, pastinya begitu. itu benar banget itu. Apalagi dulu itu pernah tuh kan, dompetku tebel dinding kampus. Ternyata
kepake terus sampai akhirnya malah setipis tisu. Aduh, sedih, Kemana sedih. itu uangku? Beras tadi banyak. Dicuri tuyul apa ini? Jangan-jangan nih. Ya. Ada yang miara tuyul nih Jangan-jangan. tetanggaku. Aduh. Uangku. Bisa ya. Kak Tias, aku mau nanya nih. Gimana sih biar pelajaran kita udah pelajari itu bisa kepake sama diri kita juga? Nggak cuma jadi teori doang. Oh, jadi kalau buat itu sih kalau kataku, kalau kita punya ilmu itu jangan pernah takut buat bagi-bagi ke orang, karena itu juga bisa ngelatih otak kita buat mengingat gitu, Oh, mengingat materi-materi yang udah pernah kita pelajari juga gitu. Kali sendiri ada? Aduh. Kalau menurutku ya kurang lebih sama sih, biar kalau teori biar dia numpuk aja gitu di otak kan. Kalau kita memiliki ilmu dan tetap tersimpan di otak pasti ujung-ujungnya lupa gitu. Jadi harus dipraktekin, entah itu ilmu apa aja, ilmu agama, ilmu sosial dan Iya. ilmu-ilmu lainnya, dan pastinya juga harus bermanfaat untuk orang lain gitulah ya. Oke Kak. Apa ada motivasi untuk maba? Oh, motivasi untuk maba. Ya, apa tuh? Oke. Motivasi. Maba, dengarkan ini. Belajarlah hal-hal baru dan jangan jadikan pelajaran itu hanya sebagai ya kepentingan sendiri, tapi ingat kalian membutuhkan pelajaran itu. Jangan remehkan pelajaran itu, dan yang pastinya matangkan keahlian sendiri. Mantap. Kak Tias apa nih motivasinya Kak Tias? Kalau aku nih untuk kalian, untuk maba terutama, jangan takut buat mencoba hal baru. Jangan mikir kayak aku nggak bisa nih, ini aku nggak bisa. Itu jangan ada pikiran sama sekali kayak gitu. Kalian aja belum nyoba, jadi nggak tahu. Jadi jangan takut untuk mencoba hal baru. Mantap ya. Nah, Kak Tia sama Kali nih, ada satu pertanyaan lagi nih, tips apa yang bisa kalian kasih buat maba? Tips untuk maba ya. Siapa dulu Beda nih, yang tips? tadi motivasi, sekarang tips. Boleh. Oke. Mas siapa dulu nih kak? Mungkin Kak Tias dulu kali ya. Aku. Silahkan. Oke, tips untuk maba tuh apa ya? Jangan takut buat buat apa ya? Buat kedepannya gitu loh. Maksudnya kayak harus semangat tuh pasti. Terus yang kedua, jangan malas. Nah, malas itu adalah godaan yang paling susah gitu kan. Real Gitu kan, sih, real kan. real, Kadang tuh ya. kayak aku mau nyiapin ini tapi belum waktunya. Kan lebih baik disiapkan dari sekarang ya, Iya, dari sekarang daripada malas nanti-nanti. Iya. Tuh tips dari aku sih. Mungkin kalau Kali, Wah, kalau dari aku sendiri ya pelajari hal-hal yang kalian butuhkan untuk masa depan, kayak tujuan dan juga caranya itu kalian harus jelas dan cari tahu itu, karena ya mungkin dong kalau ada orang orang nih mau jadi koki, ya mungkin dong dia malah harus belajar mesin, dia mungkin Oh, nggak nyambung itu. jangan Nggak nyambung. ada orang mau yang ngendali eskavator, ya mungkin dong dia harus belajar jadi dokter, ya mungkin. Dan juga ya mungkin dong orang yang mau jadi guru, tak taunya malah mau jadi polisi, ya mungkin dong, ya nyambung. mungkin beda Nyambung, jauh, beda jauh, beda. pelajarannya beda, tujuannya beda, hasilnya pun Beda. Iya. Bakal beda sih, ya benar-benar. Beda aja sih dari saya. Oke Kak, ada satu lagi nih pertanyaan dari saya. Menurut Kakak, mending kuliah dulu atau kebutuhan dulu sih? Kuliah atau kebutuhan dulu? Sebenarnya itu seimbang sih ya, 50-50 Iya, sih. seimbang sih harusnya, karena kalau mau kuliah harus tahu dulu dong apa Iya. kebutuhannya. Mm-mm. Seperti saya jelaskan tadi gitu lah. Tuh, jadi harus diselingin kayak kalau emang dia kebutuhannya mau ini, ya nggak apa-apa disiapkan dulu. Tapi emang kalau mau kuliah tapi sambil nyiapin kebutuhan itu nggak apa-apa. Yang Bisa penting sambil jalan ya? Ya bisa sambil jalan, bener banget, bener-bener. Tuh. wah akhirnya kita udah sampai di ujung podcast nih Kak Vivi. Iya, bener banget.
kayaknya cukup segini aja ya kak. Cukup, boleh. Semoga hari kakak terus berwarna ya setelah ini. Amin, amin. Terima kasih yang sudah menyaksikan podcastnya Anak Vokasi. Jangan lupa di subscribe guys. Bye.